Ketua Panitia Hadi Purnomo beserta dengan seluruh jajaran panitia reuni alumni SMP 1 Dumai yang sekiranya yang paling sibuk dan juga paling banyak juga menerima usulan-usulan, pendapat-pendapat, karena memang saya ikuti di grup ya. Nah, waktu itu makanya kita usulkan kita bertemu dulu di sini, setelah itu barangkali mungkin kita bisa bagendakan selanjutnya. Terima kasih Pak Edi dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Selanjutnya yang kita hormati Pak Marsma Samsul Bahri. Alhamdulillah, ini nama beliau Bahri tapi beliau di Angkatan Udara, Pak. Angkatan Laut ya. Karena tinggal di Dumai ya Pak. Siap. Tinggal di Dumai di laut. Ya, tapi cita-citanya di udara. Alhamdulillah, sukses Pak Jenderal beserta dengan istri yang hadir pada hari ini. Selanjutnya Pak Mardayulis ya, yang saya kira ini luar biasa beliau ya, itu aktif ya, dan juga bersama kita dalam banyak kegiatan. Siap pergi ke Dumai beliau juga hadir, dan kemudian juga sekarang juga di sini hadir, dan kemudian dalam banyak kegiatan juga memberikan masukan-masukan kepada kita. Mudah-mudahan nih para senior-senior kita tetap membersamai kita dan juga tetap juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita semua, termasuk juga kepada para kakak-kakak, ya abang-abang, dan kemudian juga kepada kawan-kawan, dan kemudian juga kepada kita semua yang hadir di ruangan ini, yang tadi direncanakan 50 tapi yang hadir lebih 100 ya, 100 lebih gitu ya. Wah, ini luar biasa ini. Di luar dugaan gitu kan, luar dugaan. Nah inilah ya, ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya kerinduan ya untuk bersama, bertemu dan bersilaturahim ya. Dan inilah memang budaya kita, karena memang di antara masyarakat yang suka untuk bertemu, bereuni itu memang masyarakat yang ada di Sumatera Barat yang paling tinggi semangatnya untuk bereuni gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Kemana juga mungkin di tempat-tempat yang lain. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya, izinnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dari Jakarta, kemudian dari Malaysia, dan kemudian juga dari daerah-daerah lain yang ada di rantau itu. Dan alhamdulillah dalam pertemuan ini mudah-mudahan ini semua akan jadi bahagian yang akan memberikan manfaat untuk kita yang hadir, dan kemudian juga untuk SMP 1 Dumai, dan kemudian juga terutama lagi untuk generasi-generasi yang akan datang tentunya. Karena saya lihat di dalam diskusi yang ada di grup itu ya, kenapa ada yang mengusulkan kenapa tidak di SMP kan begitu. Kita bisa berbagi sama adik-adik kita yang ada di sana. Nah, barangkali mungkin selanjutnya, barangkali ini perlu kita rencanakan selanjutnya. Mudah-mudahan ya kita sehat-sehat, kemudian Allah berikan kelapangan, sehingga kita akan tetap bisa memberikan hal positif untuk adik-adik kita yang ada di SMP 1 Dumai yang sekarang ataupun juga yang akan datang tentunya. Setelah beri salam, kita kirimkan buat yang besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang mengajarkan banyak hal kepada kita di dalam menjalani hidup kehidupan ini. Nah, salah satu ya bahagia itu adalah yaitu membangun persaudaraan. Itu kan tema kita pada hari ini, membangun silaturahim. Jadi Pak Samsul sampaikan kepada kita ya bahwasanya silaturahim itu akan memanjangkan umur, dan kemudian juga akan mendapatkan informasi-informasi baru, dan kemudian juga sehingga itu menjadi hal yang positif untuk kita semuanya. Dan kemudian barangkali mungkin bermanfaat mungkin untuk kita, mungkin juga untuk anak cucu kita, dan kemudian juga untuk generasi selanjutnya tentunya. Selanjutnya saya terima kasih
kepada panitia yang sedang menyampaikan informasi di grup alumni, dan kemudian juga sudah buat undangan pula. Jadi kita bagi undangannya gitu. Saya kemarin masih terima ya bahwasanya untuk bisa hadir di sini. Dan alhamdulillah ya atas undangan itu semuanya sehingga ya saya bisa hadir, bisa bersama-sama dengan abang, kakak, ya kawan-kawan dan kemudian juga kepada semuanya. Ya. Bapak Ibu hadirin beradir, keberadaan alumni ada sesuatu hal yang memang harus dioptimalkan oleh sekolah. Karena memang kesuksesan sekolah itu sejauh mana sekolah mampu mensinergikan dengan alumni. Karena memang saya di Sumatera Barat itu memang konsen dengan pendidikan ini. Sehingga itu makanya seluruh sekolah-sekolah maka kita tekankan itu untuk ya membentuk alumni dan kemudian membangun komunikasi dengan alumni. Apalagi tanggung jawab bangsa 2045 nanti. Seperti yang sering kita dengarkan dengan ya generasi emas 2045. Berarti ada 19 tahun lagi lebih kurang. Yang mana pada waktu itu Indonesia dipersiapkan untuk menjadi negara kuat. Saya membaca perkembangan hari ini. Ya, saya kira luar biasa apa yang dilakukan Pak Presiden kita dalam rangka untuk memperkuat posisi Indonesia di hadapan negara-negara bangsa-bangsa lain. Mungkin Pak Fathul Bari lebih paham daripada saya. Saya mengikuti kenapa Pak Presiden membuat ini hubungan ke luar negeri itu untuk ekspor itu satu utama. Saya mengikuti dalam beberapa hari ini. Kenapa? Karena memang selama ini banyak eksportir yang memang uangnya ditinggalkan di luar negeri, dan kemudian juga kadangkala mungkin maaf ya kalau dihitung-hitungan para ahli kan kita ini sudah menjadi negara maju sesungguhnya, dan kemudian juga menjadi negara sejahtera rakyat sesungguhnya. Tapi karena itu tidak terkelola secara baik dan kemudian itu tidak terkoordinasi secara baik, maka dengan adanya dibentuk sekarang ini satu pintu, menurut emak kita inilah kecerdasan yang dimiliki oleh Pak Presiden untuk kita, yang akan berdampak kepada penguatan ekonomi dalam negeri. Ya, di samping juga dengan program-program penguatan yang lain, kayak MBG itu menurut saya itu efek ke masyarakatnya sangat besar. Cuma permasalahannya adalah yaitu pengelolaan di lapisan-lapisan bawah, itu aja permasalahan. Kalau cita-cita Pak Presiden kita, karena dalam banyak kesempatan beliau sampaikan, kalau sudah yang berurusan rakyat, maka beliau menyampaikan ini ada tawar-menawar bagi saya. Ya, nah maka itu, ya tentu inilah menjadi bahagian yang memang ya suatu yang kita support seharusnya. Dan kemudian ada pembenahan-pembenahan untuk implementasi di lapangan. Termasuk juga dengan sekolah rakyat. Ya, bayangkan masyarakat yang mungkin selama ini yang desil 1, desil 2 yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak sekarang disiapkan, yaitu bahkan sampai SD, SLTP dan SLTA. Satu atap. Saya kira ini adalah terobosan luar biasa karena memang untuk meningkatkan IPM namanya, kualitas SDM kita, memang yang paling bawah ini diintervensi dan kemudian yang paling atas juga diberikan dukungan, disalurkan potensi. Itu makanya ada sekarang sekolah Garuda dan sekolah rakyat. Nah, kalau saya ini adalah suatu hal yang memang ya sangat brilian dan sangat luar biasa ya dalam rangka untuk menjawab permasalahan-permasalahan selama ini. Nah, cuma permasalahannya seperti kita katakan tadi adalah pelaksanaan di lapangan. Nah, inilah tugas
ya pemerintah daerah, seperti saya sebagai gubernur, dan kemudian juga kepala daerah yang lainnya, sehingga itu dipastikan. Oke, ini yang kita lihat sekarang. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang, dan kemudian juga kawan-kawan semua, ya, hal ini dalam rangka untuk ya kemajuan Indonesia 2045 itu, saya kira ini yang menjadi tanggung jawab kita. Apa saja posisi kita, di mana saja keberadaan kita, nah sehingga ini betul-betul menjadi hal yang kita kita berikan support, dukungan, dan kemudian juga kita berikan pemahaman-pemahaman yang positif ke tengah-tengah masyarakat. Walaupun barangkali sekarang ini juga mungkin aksi mahasiswa di Jakarta sudah mulai, tapi ini perlu barangkali mungkin informasi, karena kebetulan Pak Jenderal, kemarin saya juga mengumpulkan aktivis seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Barat. Sebetulnya ada di antara mereka itu ya bersikap itu karena kurang komprehensif pemahamannya, ya kurang komprehensif pengetahuannya, ya kurang sempurna informasi-informasi yang mereka dapat. Apalagi sekarang ini itu banyak informasi hoax, ya. Kalau pada masa Rasulullah dulu ini hadisul if namanya, berita bohong sama. Kalau sekarang ini hoax namanya, kalau dulu namanya hadisul if, berita bohong, berita dusta. Ya, itu makanya dalam banyak kesempatan kemarin juga saya ketemu dengan banyak wartawan, sampaikan ini dosa kalian ini besar. Ya, kalau seandainya memotong-motong berita sehingga hilang substansinya, apalagi memang diniatkan adalah untuk mengadu domba. Ya, karena dalam Al-Quran jelas Allah katakan kepada kita, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh besar kemarahan Allah kepada orang yang melaksanakan ya kepada sesuatu yang memang dia tidak lakukan. Jadi orang dia memotong-potong berita, dia menggabung-gabung ya, sehingga hilang substansinya dan terjadi penyimpangan maknanya. Nah, itu makanya dosa yang paling besar itulah para media itu. Kalau memang mereka ya melakukan tindakan-tindakan hoax ataupun juga membuat berita-berita yang dipotong-potong. Ini kemarin jadi Pak JK kan ya dibuat beritanya demi kepentingan orang tertentu, dan kemudian apakah terjadilah permasalahan-permasalahan itu, sehingga itu menjadi ya hal yang untuk merendahkan ataupun juga. Nah, maksud saya itu di sini barangkali diantaranya yang pada kesempatan ini bagaimana kita mempersiapkan itu, makanya saya sangat setuju ya kepada jajaran ketua ya, karena memang dengan Pak Sahril Abu Bakar dan kemudian juga dengan tadi juga saya kontak juga dengan Pak Gamal ya, beliau kebetulan ada kegiatan ya, insya Allah mungkin sore nanti akan bergabung dengan kita, dan dia juga bercerita banyak hal ya berkaitan dengan SMP. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya ke depan, karena di sini ada kita punya alumni ya jenderal yang perlu memberikan cerita baik ya, memberikan informasi-informasi, dan kemudian juga ada yang pengusaha, kemudian ada yang dosen tadi, yang profesor, dan kemudian juga yang banyak profesi. Nah, ini yang barangkali mungkin ke depan melalui alumni bisa kita jembatani, sehingga ini akan menjadi motivasi, menjadi semangat ya bagi kita. Nah, kemudian selanjutnya abang-abang, kakak, dan kemudian kawan-kawan semua, saya sebagai Gubernur Sumatera Barat menyambut baik dengan dibukanya hubungan Padang dengan Dumai ya, karena dua tempat yang memang saya berada di sana ya. Dumai adalah tempat yang membesarkan saya karena saya tamat SD 09 Sukajadi ya, dan ada juga teman-teman masih ada di sini ya sekarang ini, dan kemudian setelah itu di SMP, walaupun saya tidak sampai tamat di SMP Patimura, SMP 1 Dumai, saya sampai kelas 2 ya. Setelah itu saya pulang kampung ya. Nah, tapi ini saya gembira sekali ya. Kenapa? Karena dengan terhubungnya barat dan timur ya, nah ini sangat
strategis untuk kedua daerah. Itu emas saya. Dan kebetulan kemarin Pak Jenderal itu saya dikunjungi oleh rombongan yang sedang melakukan pendidikan. Ya, ada sebanyak 62 orang kemarin. Ya, dan kemudian saya cerita panjang bagaimana apa yang mesti kita bangun untuk ke depan. Ya, dengan terhubungnya ini. Ya, Dumai dan Teluk Bayur, Padang, gitu kan. Maka itu makanya ya sekarang saya akan mencoba untuk melakukan pengembangan Teluk Bayur. Karena saya diminta oleh pengusaha di sana tolong sediakan tanah 100 hektar. Ya, kenapa? Karena akan ada di sana hilirisasi dari sawit. Nah, ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, baik Pak Jokowi dulu dan kemudian Pak Prabowo. Itu hilirisasi. Ini juga sudah kita tuangkan. Nah, kebetulan insya Allah akhir tahun ini itu akan kita membangun jalan lanjutan tol dari Cicincin ke Bukit Tinggi. Nah, ada nilai strategis di samping akses itu, ada. Kenapa saya kaitkan dengan Teluk Bayur tadi? Karena nanti akan ada terowongan 5,8 km terowongan yang akan dibangun. Ya, akan dibangun. Dan nah, maksudnya itu bayangkan berapa ribu kubik itu, berapa juta kubik itu, 5,8 kilo, dan kemudian diameternya itu ada mungkin 30 atau sampai 40 meter mungkin. Berapa itu volumenya? Nah, maka itulah makanya ini saya tawarkan untuk reklamasi untuk Teluk Bayur. Karena reklamasi Teluk Bayur ini sudah direncanakan itu 2004 yang lalu ketika saya masih DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2009 saya sebagai wakil wali kota, ini juga tetap kita lanjutkan. Nah, menurut emak saya ini momennya. Momen. Kenapa? Karena Teluk Bayur adalah pelabuhan terbesar di pantai barat Sumatera. Ya, sehingga ada satu pulau di sana, ada Pulau Talena, namanya itu akan saya bongkar pulau itu. Tapi harus ada proses izinnya segala macam administrasinya. Kenapa? Karena pengalaman ketika Laksitarda 2 tahun yang lalu di sana itu manuver kapal perang 2 waktu itu tidak berjalan mulus. Ya, maka itu memang harus ada perlu reklamasi. Nah, sehingga ini akan menghubungkan antara pantai barat Sumatera dengan pantai timur, yaitu di Dumai. Ya, memang itu makanya yang dari timur masuk Dumai, yang dari barat masuk Padang, maka jalur inilah nanti akan menjadi jalur yang sangat strategis nantinya, insya Allah. Ya. Saya akan sampaikan di sini kepada kakak dan kepada abang dan kawan semua yang mana tahu yang ada yang barangkali punya jalur, punya akses nih kemana, ya. Nah, sehingga ini akan bisa ya ada percepatan, ada. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin kaitan dengan Pak Jenderal. Ini pertahanan. Ini karena Pak Presiden sangat konsen dengan ini. Dan sekarang kita setuju juga dengan itu karena kita negara besar. Indonesia negara besar. Ya, masa kita dikendalikan oleh yang kecil gitu kan? Ya. Nah, maksudnya itu makanya soliditas kita, kekompakan kita, sinergi kita, itulah jawabannya. Ya. Nah, saya ketika didatangi tahun 2022 Pak Jenderal, itu Pak Nono Sampono. Beliau adalah wakil ketua DPD RI pada waktu itu. Saya sengaja undang ke Sumatera Barat, saya kumpulkan bupati wali kota semuanya berbicara tentang pertahanan. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, ini saya perlu sampaikan karena memang kita berada di Sumatera, ya. Karena memang ide ini saya sampaikan ketika 2021 ada pertemuan gubernur se-Sumatera di Pekanbaru ini, itu sudah kita sampaikan. Sekarang katakanlah mungkin daerah Samudra India itu ke depan akan menjadi daerah yang sangat strategis. Ya. Dalam buku Samuel Huntington The Clash of Civilization, ya mungkin ada yang membaca, bahwa diprediksi negara yang akan kuat ke depan itu adalah India, Cina, ya, dan beberapa negara-negara yang ada di timur. Ya, kalau Eropa sudah meredup,
Jepang pun sudah mulai meredup. Kenapa? SDM-nya sudah minus pertumbuhannya. Eropa, Amerika juga minus pertumbuhannya. Nah, kalau itu areal inilah yang akan jadi perebutan. Nah, terbukti Amerika, kebetulan kemarin pesawat Amerika katanya rusak, Pak Jenderal. Tapi saya belum puas kerusakannya itu. Ya, saya tanyakan ke Angkatan Udara, tolong berikan laporan secara detail. Lebih kurang tanggal 27 ya, pas Idul Adha, dan kemudian sampai 1 pekan setelah itu baru kembali. Ya. Kerusakan dan kemudian landing di sana. Kapal itu dari Singapura. Dan kemudian Singapura mau ke Diego Garcia. Diego Garcia itu adalah pangkalan militer Amerika yang ada di Samudra Hindia. Dan kemudian ya, saya juga membaca jalur sutra yang dibangun oleh China. Yaitu gerbangnya itu ada di Myanmar. Ini Pak Nono yang cerita, Pak Jenderal sama saya. Artinya apa? Kalau memang jalur sutra itu hidup dan memang China sudah bekerjasama dengan Myanmar untuk membangun jalur ya, di ujung Pulau Andaman itu dibangun itu. Artinya apa? Artinya Amerika ada di Samudra Hindia di Diego Garcia, China punya akses itu ke Myanmar ya, jalur sutra itu. Maka kalau saya itu nanti kawasannya akan menjadi sebuah strategis. Dan terbukti Amerika kemarin menutup Selat Hormuz. Itu terbukti, dan itu sudah menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga sebetulnya. Ya. Nah, artinya posisinya ini strategis. Nah, sekarang ini dalam situasi kondisi seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk Sumatera sebagai daerah terdepan di sana? Itu makanya 2001 saya sampaikan perlu ada perencanaan terintegrasi dalam energi, kemudian dalam pangan dan konektivitas. Ya. Nah, termasuk juga kemarin karena memang dari waktu itu akan membuat radar untuk pengawasan kapal, apa namanya Pak Jenderal di laut, organisasinya. Itu saya sarankan ya untuk mencari mana lokasi, maka Sumbar akan memberikan tempat untuk itu. Kenapa? Karena untuk memantau dan mengontrol. Ya, karena narkoba sekarang masukannya melalui pulau-pulau, melalui pintu-pintu dan sesuatunya. Ya, karena memang dari angkatan laut kita kan sangat terbatas ya untuk pengamalan. Nah, maka itu tuh makanya perlu ada penguatan dan perlu adanya. Nah, disinilah strategisnya menurut saya keberadaan Pulau Sumatera, yang Padang ada di sana, Dumai ada di sana, dan beberapa daerah lainnya. Baik dalam hal pertahanan karena Pak Presiden sangat concern dengan ini, ya, dan kemudian kaitan dengan energi juga begitu, dengan pangan juga begitu. Ya. Nah, sehingga perlu ada perencanaan. Ya, itu makanya ini sudah saya tulis, Pak. Apa yang saya sampaikan ini sudah saya tulis. Ya, di Detikcom sudah saya masukkan, dan kemudian di beberapa media yang lain. Artinya ini perlu ada perencanaan ketahanan ya, nasional, dan kemudian ketahanan energi, dan ketahanan pangan, dan kemudian konektivitas, dan kemudian juga beberapa sisi-sisi yang lainnya. Nah, maka itu makanya ya, sinergi, koordinasi, kerjasama ya di Sumatera khususnya ya sesuai dengan apa yang diamanahkan dari pusat ya perlu kita perkuat, perlu kita sinergikan, dan perlu kita koordinasikan. Nah, waktu itu makanya ya Padang dan Dumai dengan adanya konektivitas ini nantinya ini akan menjadi suatu hal yang kita dorong untuk hal itu. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa berjalan walaupun secara bertahap ya, karena memang di Sumatera Barat masalah tanah ini tidak sederhana ya, panjang ceritanya karena pemiliknya adalah komunal gitu kan. Nah, jadi maka itu sekarang kita membuat di UNAN itu ada kajian khusus untuk terowongan karena belum ada di Indonesia yang itu. Nah, mudah-mudahan siapa yang berbakat itu dan punya minat
itu juga akan terbuka untuk di Andalas sama ITB, ITS, dan kemudian dengan dan salah satu saya kemarin ketemu dengan Dubes Jepang di Padang. Kebetulan ini menunjukkan baru juga beliau, ya, adiknya Pak Luhut Panjaitan, ya, dan kemudian beliau Dubes Jepang. Nah, kebetulan setelah di sini saya akan Kuala Lumpur besok, dan di Kuala Lumpur terus ke Jepang, ya, karena saya diundang oleh Menko Perekonomian, ya, dengan DKI, ya, untuk komunikasi dengan Bank ASEAN Development Bank yang ada di Jepang. Nah, jadi waktu ini adalah bagian-bagian yang perlu kita rajut, yang perlu kita komunikasikan, perlu disandarikan. Di samping itu menjadi peluang dan juga tantangan bagi kita dalam rangka untuk pengembangan. Itu makanya penguatan SDM menurut saya adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka itu makanya kita perlu melakukan penguatan dukungan kepada adik kita yang ada di SMP 1 Dumai ke depan, ya, sehingga mereka akan menjadi bagian-bagian yang akan minimal menjadi pemikiran. Karena seperti Pak Jenderal bayangkan disampaikan sama saya tadi, Pak Romayadi, ya, ketika kami berusia masih orang tua sudah meninggal, begitu ya Pak Jenderal, ya. Ada beliau nomor 2, ada 9 bersaudara. Ya, dan kemudian tapi alhamdulillah kita ada tahu sehingga menjadi jenderal sekarang ini. Ya, ada di Unhan, dan kemudian juga di Angkatan Udara, dan kemudian di beberapa profesi yang lainnya. Demikian juga saya juga membayangkan, saya ke Dumai kan bukan walaupun di Padang orang bertanya ke Dumai apa merantau kemana orang tua kerja di Pertamina. Kan itu pertanyaan di Pertamina. Iya, mengantarkan orang Pertamina, gitu kan? Pertamina. Karena orang tua saya kan tukang beca, sudah Pak. Jadi ada yang tanya apa merek becanya, namanya Jaka namanya. Saya miliknya Jamal Kasimah, gitu kan? Nah itu di sana. Nah, jadi maksud saya itu, tidak ada yang membayangkan, saya terbayang juga Pak akan jadi gubernur, gitu. Kenapa orang kampung dan latar belakangnya di sana, orang tuanya di sana, dan kemudian anak tertua dari 7 bersaudara, dan kemudian jadi gubernur. Tidak pernah terbayang juga menjadi gubernur. Tapi wallahualam, itulah perjalanan Allah berikan kepada kita. Nah, maka hal ini, ya, mungkin perlu kita berikan motivasi kepada adik kita yang ada di SMP 1 Dumai. Itu. Jadi, ya, dan ya barangkali mungkin itu saja yang mungkin perlu nanti dipesankan Pak Ketua, Pak Madulis, ya, kepada kepala sekolah, maka perlu ditekankan alumni harus menjadi bagian dalam rangka kemajuan sekolah. Kalau saya di Sumbar, kalau tidak terbentuk alumni, maka saya kasih waktu kepada kepala sekolah. Kalau gagal, saya berhentikan. Ya, karena kita tidak mau bermain-main dengan pendidikan. Ya, karena untuk merubah masyarakat ini pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, maka kalau seperti itulah itu kita lakukan. Ya. Dan selanjutnya, ya, kakak, abang, dan semuanya, ya, mungkin perkenalan saya kepada kita, saya tadi di SD, SMP, dan kemudian, ya, saya sekarang ini tadi Pak Jana tanya ada berapa ini anaknya, udah punya cucu, saya bilang cucu saya udah 10, mungkin tahun depan mungkin bisa 12 gitu. Amin. Kenapa? Karena anak saya ada 9 orang. Ya, nah, itu juga menyebar di Jakarta ada, kemudian di Australia juga ada, di Malaysia juga ada, dan di banyak tempat. Ya, dan kemudian sudah yang menikah, anak saya ada 7 orang, tinggal 2 orang lagi yang nomor 8, nomor 9. Ya, dan kemudian yang nomor 8 di Kecamatan Unpad, baru kemarin selesai ujian, dan yang paling kecil sekarang ini di UAE di Malaysia. Jadi maksud saya itu, ya, itu makanya salah satu menyebabkan saya menang kemarin adalah karena punya besan banyak, Pak. Ditambah lagi dengan doa senior-senior alumni SMP 1 Dumai. Ketika waktu itu ada kunjungan ke Padang, saya masih wali kota, ya, dan kemudian kita bertemu bersama, kemudian Pak Gamal berdoa, kemudian Pak Bang Saril juga berdoa, dan kemudian banyak lagi senior waktu itu mendoakan, mudah-mudahan insya Allah jadi gubernur. Nah, maka itu rupanya
Doa alumni SMP 1 Duma ini makbul. Banyak orang tua soleh dan solehah. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatan, sukses untuk alumni, dan mudah-mudahan tema yang kita angkat pada hari ini, satu sekolah, cita kenangan, menguatkan persahabatan ya, untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Demikian, mohon maaf terlebih terkurang, dan sebelum saya akhiri, saya bacakan pantun dulu. Pakai cakep. Ini bantunya dibuat. Ya. Buah manggis di dalam keranjang, Cakep. dibawa orang ke kota Pariaman. Cakep. Hubungan alumni harus terjalin panjang, Cakep. menjadi benteng kokoh untuk pertemanan. Cakep. Jadi maksud itu, pertemanan itu dalam Islam tidak hanya sebatas di dunia, sampai ke akhirat kelak. Ya, bagaimana nanti kalau ada antara kakak, abang, dan kemudian teman-teman duluan masuk surga nanti, tolong bayangkanlah wajah-wajah ini, sehingga nanti doakan nanti rekomendasi untuk masuk surga nanti. Amin. Karena begitu Pak, ada 72 kan bagi orang yang abang dapat syahid, dan kemudian bisa mendoa merekomendasikan 72 orang untuk masuk surga. Bayangkan Pak, ini berarti ini berlebih sekarang. Tinggal disiapkan duluan nanti, maka catat aja lah siapa yang direkomendasikan. Pohon beringin tumbuh di halaman, Cakep. tempat berteduh di kala mentari tinggi. Cakep. Reuni bukan sekedar pertemuan, tetapi meneguhkan pengabdian bagi negeri tercinta ini. Dan waktu itu ya, pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi bagian yang akan menguatkan, mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.